Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Diskusi Teknik. Video ini adalah lanjutan dari video tutorial render part 1. Jadi kalau kalian belum tonton video sebelumnya, silahkan tonton dulu teman-teman, supaya nggak ketinggalan pembahasannya. Kalau kemarin kita bahas untuk material dan komponen, di video ini kita bahas pencahayaan dan reflection atau pantulan. Nah, cara paling gampang untuk setting pencahayaan adalah dengan pakai HDRI. Jadi, HDRI di sini nggak cuma nampilin background aja, tapi juga membawa efek suasana dari HDRI yang kita bawa. Caranya adalah kalian download aja HDRI-nya di Chaos Cosmos. Di situ ada banyak pilihan. Karena ini mau aku konsep sore hari, jadi aku pilih yang suasananya sore. Terus bikin dome dari fitur pencahayaan V-Ray. Terus kalian taruh di mana aja bebas, bisa dicoba-coba. Kali ini aku taruh di depan bangunannya, terus kalian masuk ke aset editor, terus masuk lagi ke bagian light. Kan udah nambah tuh dome yang barusan dibikin. Nah, file HDRI yang udah di-download, kalian import ke dome tersebut. Kalau kalian bingung, kalian ikutin aja videonya. Oh ya teman-teman, ada beberapa part material dan komponen yang aku edit atau tambahin yang bakal kalian lihat di video ini, dengan tujuan untuk detailing. Jadi meskipun di part ini harusnya aku bahas pencahayaan dan reflection, kalian bakal lihat part-part tertentu di mana aku ngedit material dan komponen. Contohnya ini aku tambahin material aspal untuk area jalan, kemudian material beton expose untuk dinding bangunan ruko tersebut, dan lain-lain. Cuman nggak perlu aku jelasin lagi ya teman-teman, semua udah aku bahas di part 1 sebelumnya. Ini sengaja nggak aku potong videonya, cuman aku percepat aja biar kalian ngikutin proses dari awal sampai akhir. Dan setelah kita render interaktif, udah mulai muncul perbedaannya teman-teman. Dan karena posisi lantai 2 masih gelap, aku mau tambahkan pencahayaan menggunakan fitur pencahayaan V-Ray yang namanya OmniLight. Kalau tadi HDRI pakai dome light, sekarang nuansa lampu ini kita pakai OmniLight. Dan di sini kebutuhan lampunya kan banyak. Tipsnya adalah kalian bikin dulu satu pencahayaan sampai jadi, dan sesuai dengan keinginan kalian. Misalnya tingkat keterangannya seperti apa, posisinya di mana, dan lain-lain. Dan kalau udah ketemu, baru kalian copy di tempat-tempat yang membutuhkan lampu tersebut. Jadi intinya adalah jangan bikin satu persatu karena lama, dan di samping itu memberatkan device kalian pada saat render. Nah, cara menambahkan lampu ini adalah klik pada icon OmniLight, kemudian posisikan ke salah satu tempat yang membutuhkan lampu tersebut. Kemudian kalian geser-geser posisinya sampai kira-kira di tengah-tengah ruangan dan agak condong lebih ke atas. Jadi seolah-olah itu beneran lampu yang terpasang dari plafon. Dan untuk mengatur tingkat keterangan dan warna lampunya, masuk ke aset editor, kemudian pilih yang posisi light, kemudian pada OmniLight, dan di situ udah disediakan dua kotak dialog yang bisa kita isi dan rubah. Angka ini itu tingkat kecerahannya, dan yang kotak warna ini adalah warna dari cahayanya. Kalian bisa rubah warnanya jadi apapun yang kalian inginkan. Cuman di sini aku setting ke arah warna jingga orange gitulah teman-teman. Dan setelah mendapatkan warna dan kecerahan yang pas, baru kita copy ke tempat-tempat yang membutuhkan lampu tersebut. Di sini tempat-tempat yang aku kasih lampu itu adalah area balkon dan area dalam ruangan lantai 2. Terus aku mau lanjut lagi untuk proses detailing pada material dan komponennya, terutama pada area outdoor di samping bangunan ini teman-teman. Di sini aku tambahin semacam kursi cafe untuk outdoor dan aku ambil di Chaos Cosmos. Kemudian aku edit sedikit untuk taman di sekeliling tembok yang nantinya aku tambahin semacam tanaman rambat. Dan aku lengkapin dengan komponen-komponen pemanis seperti pot tanaman di atas paving dengan ukuran yang lumayan besar dan di atas meja dengan ukuran kecil. Dan aku tambahkan juga lampu tamannya.
Kira-kira hasilnya seperti yang kalian lihat di video ini. Kemudian pada area bangunan utamanya, supaya lebih hidup, aku tambahin tulisan-tulisan yang menunjukkan peruntukan bangunan tersebut. Misalnya untuk kantor, tempat jualan, kafe, dan lain-lain. Cara memunculkan tulisan tersebut adalah klik pada ikon 3D text di toolbar. Kalau toolbar kalian belum muncul, menu 3D text ini ada di toolbar construction ya teman-teman. Jadi tinggal kalian munculin aja. Dan masih pada bangunan utama ini, mau aku tambahin sentuhan batu alam pada area-area ini teman-teman. Dan balik lagi ke area outdoor, kita mulai bikin pencahayaannya dengan menggunakan Omnilight. Di sini kita kasih beberapa titik untuk lampunya. Oh ya, temboknya kita kasih tanaman rambat sekalian biar bagus. Terus pada lampu tamannya juga kita kasih pencahayaan juga menggunakan Omnilight. Cuman ini disetting agak redup supaya komponen lampu tamannya masih kelihatan bentuknya. Dan setelah kita render, menurutku ini udah cukup secara tingkat kecerahan dan warnanya. Terus kita coba render secara keseluruhan supaya kita tahu kurangnya apa. Kalau kita lihat, area lantai 2 bangunan hijau ini kurang terang dan tulisan di bangunan tengah juga mati. Jadi perlu kita ganti materialnya. Nah, untuk mengatasi tulisan pada bangunan tengah, temboknya mau kasih sentuhan batu alam juga seperti pada tembok samping. Sedangkan untuk mengatasi kurang terang pada bangunan hijau, mau aku kasih lampu dengan ukuran yang agak besar menggunakan Omnilight juga, tapi posisinya di luar samping bangunannya. Jadi seolah-olah dapat pencahayaan dari area outdoor. Pembahasan selanjutnya tentang reflection atau pantulan. Kali ini aku mau contohkan untuk membuat lantai teras bangunan ini menjadi ada pantulannya. Pertama kita masukkan dulu material lantainya. Seperti sebelumnya, materialnya aku ambil di SketchUp Texture Club. Kemudian kita import materialnya lalu masuk ke Asset Editor dan pilih material yang akan kita tambahkan pantulannya. Nah, untuk menambah pantulannya, kalian klik panah kecil di sebelah kanan untuk membuka menu editingnya. Pada menu reflection, kalian atur aja tingkat pantulannya dan itu langsung ke preview atau bisa kalian lihat di bola abu-abu atasnya itu ya teman-teman. Terus kita coba render interaktif, karena posisi scene kita melihat dari bawah ke atas, jadi nggak kelihatan lantainya. Cuman itu udah aku terapin di kaca-kaca bangunannya dengan cara yang sama kayak barusan itu. Secara keseluruhan, hasil render kita ini udah cukup bagus, dan step selanjutnya cuman pemanis aja, kayak misalnya di sini aku tambahkan orang-orang di area outdoor, mobil, dan semacam pembatas area menggunakan pot tanaman. Dan terakhir sebelum aku tutup, kalau kita udah mantap dengan hasil rendering kita, sebelum kita render, kita setting dulu untuk ukuran gambar dan kualitasnya. Caranya masuk ke menu setting di Asset Editor, kemudian atur ukuran gambar di menu render output. Di situ kalian bisa pilih rasio gambarnya, dan untuk atur kualitas ada di menu render. Kemudian untuk memulai render, kalau render interaktif itu kan gambar ikonnya teko dengan segitiga merah. Sedangkan kalau render, gambar ikonnya adalah teko tanpa segitiga merah. Jadi kalian tinggal klik aja ikon tersebut dan tunggu hasilnya. Sekedar informasi teman-teman, gambar jadi yang aku gunain untuk thumbnail dan spoiler pada video ini adalah gambar dari proses render 50%. Artinya sebenarnya hasil render itu masih bisa detail lagi. Cuman itu jadi tugas kalian lah buat coba-coba. Oke teman-teman, cukup sekian video aku ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tapi jangan lupa buat like, comment, subscribe, nyalakan loncengnya, dan share ke siapapun. Karena ilmu yang bermanfaat bisa jadi amal jareh untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.